Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana memanfaatkan web aplikasi geospasial IO Browser. IO Browser menurut saya salah satu web aplikasi yang cukup powerful yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran geografi berbasis project, yang mana dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan pembelajaran berbasis proyek yang dinilai membutuhkan waktu yang tidak sebentar dapat lebih diefisiensikan. Karena dengan web aplikasi ini tentunya kita tidak perlu melakukan instalasi dan tidak perlu juga mempersyaratkan laptop atau hardware yang tinggi speknya, tapi dengan hanya berbekal laptop seadanya atau hanya dengan gadget handphone itu bisa diterapkan di dalam kelas. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan tutorial ini Bapak Ibu bisa menerapkan bagaimana pembelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi peserta didik. Sehingga dengan menampilkan web aplikasi ini kemudian digunakan di dalam kelas, tujuan dari PBL dapat tercapai. Materi yang awalnya misalkan berupa teori dapat dijelaskan lebih mudah, seperti misalkan ketika menerangkan apa itu penginderaan jauh, yang mana di situ ada citra satelit. Citra satelit itu jenisnya beragam. Bagaimana tampilannya seperti apa ketika melalui buku teks kurang maksimal diajarkan, tapi dengan web aplikasi ini bisa langsung divisualisasikan dengan mudah. Nah, seperti itu untuk pengantarnya. Tidak panjang lebar lagi, mari kita mulai menggunakan web aplikasi IO Browser ini. Saya sarankan sebelum memulai web aplikasi ini, kita perlu untuk sign up atau melakukan pendaftaran melalui link di bawah ini ya. Ada menu login to IO Browser, tinggal klik di sini. Nah, kemudian kita masuk ke sign in. Kalau misalkan sudah punya akun, kalau belum punya silahkan klik sign up. Kemudian nanti setelah di sign up, maka akan masuk ke inbox email yang didaftarkan. Sehingga nanti di sana ada muncul tombol verify ya. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengenali dulu fitur-fitur apa saja yang ada di IO Browser ini dengan cara klik pada bagian huruf I ini. Nah, di sini IO Browser memperkenalkan bahwa di dalam aplikasi ini terdapat banyak data satelit mulai dari Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5, P, dan seterusnya ya. Ini data yang tersedia. Kemudian berikutnya, apa itu IO Browser? Nah, ini sekilas tentang IO Browser itu apa dijelaskan dengan ringkas. Kemudian di bagian kemudian ini untuk menggambar daerah yang kita minati, yang akan kita kaji, bisa berupa kotak, berupa hasil digitasi sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita bisa mengunggah data spasial yang sudah kita download sebelumnya, misalkan dari Inagio Portal ya. Tapi formatnya harus dirubah menjadi KML atau KMZ, GPX, WKT dan seterusnya. Kita tinggal konversi dulu ya format datanya sehingga nanti bisa ditampilkan area yang kita akan kaji tersebut. Kemudian pada draw line kita bisa membuat garis ya, garis sehingga dengan garis tersebut dari satu titik ke titik lain bisa dilihat profil ketinggiannya seperti apa. Kemudian untuk menu ini untuk menandai berupa titik yang akan kita kaji. Di menu berikutnya ini untuk mengukur jarak ya, mengukur jarak. Di menu yang setelahnya ini untuk mengunduh data citra ya. Data citra kita bisa unduh sesuai dengan area of interest-nya. Nah, kemudian berikutnya ada membuat animasi. Nah, menariknya di sini kita bisa buat animasi ya, animasi dari data multitemporal.
Kemudian berikutnya ada pengamatan 3 dimensi. Pengamatan 3 dimensi, dan yang terakhir kita juga bisa menganalisis histogram secara statistik ya, wilayah yang kita teliti. Oke, untuk memulai kita bisa pertama tentukan dulu wilayahnya. Misalkan kita haji wilayah Bandung ya. Kita ketikkan Bandung, kemudian kita tinggal klik. Nah, maka sudah muncul wilayah Bandung yang akan kita kaji ini. Nah, dari sini lanjut ke pemilihan data ya, pemilihan data citranya. Sini ada Sentinel-1 berupa citra radar ya, kemudian Sentinel-2 citra optik, kemudian ada lagi citra Sentinel-3, kemudian ada lagi citra Sentinel-5P untuk troposfer. Kalau Sentinel-3 ini dia untuk mengamati suhu ya, untuk mengamati suhu, kemudian juga untuk mengamati daratan dan lautan dari sisi warnanya, Ocean and Land Color Instrument ya. Di sini kalau ini Sea and Land Surface Temperature Radiometry ya, ini bisa diamati juga melalui Sentinel-3. Kemudian ada Sentinel-5P ini untuk mengamati kandungan dari lapisan troposfer. Bisa misalkan nitrogen dioksidanya atau dari pencemaran udara, ozon ya, dan seterusnya kita bisa lihat. Begitu juga ada data lainnya dari mulai Landsat sampai dengan MODIS, DIM untuk tinggian ya, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita pilih di sini Sentinel-2 dulu ya. Sentinel-2 kita kemudian aktifkan Advanced untuk mencari dengan kualitas data citra yang lebih baik, misalkan yang sudah terkoreksi ya secara atmosferik. Kemudian juga kita turunkan tutupan awannya menjadi 20% supaya wilayah yang kita tampilkan tidak tertutup banyak oleh awan. Kemudian berikutnya kita tinggal tentukan pula rentang waktu yang kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan dari wilayah kajian, misalkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, 22 Agustus saat ini. Baik, kalau sudah kita tinggal klik search. Nah, dari sini kita bisa memilih ya citra mana yang akan kita tampilkan. Misalkan dari sini sudah muncul ya berbagai macam data citra, ada dari mulai yang terbaru 21 Agustus sampai dengan 8 Februari 2024 ya. Ini kalau diklik lagi ini masih banyak ya ke bawah. Oke, kita langsung saja pilih dari sini ya wilayah yang tercover oleh satuan SIN Citra di sini. Nah, kita pilih yang terbaru misalkan di sini ya. Kita pilih yang 21 Agustus 2024 di sini. Oke, kita tinggal tunggu datanya muncul. Nah, ini sudah muncul data citra Bandung dengan tampilan warna sebenarnya atau true color. Nah, ini penjelasan singkatnya true color itu apa? True color komposit itu berarti gabungan dari band 432 ya. Band 432. Merah, hijau, dan biru ya. Band biru, hijau, dan merah. Band 2 biru, band 3 hijau, band 4 merah. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang lainnya. False color dengan komposit 843 ya. 843. Nah, false color itu apa? Di sini juga ada penjelasannya. Nah, begitu juga dengan highlight optimized natural color. Dengan komposit warna ini kita akan lebih bisa mudah menganalisis berbagai fenomena di permukaan bumi ya. Nah, di sini ada juga indeks ya, berbagai macam indeks untuk lebih memperdalam kajian spasial dari citra penginderaan jauh ini. Misalkan kita pilih di sini indeks NDVI ya, NDVI Normalized Difference Vegetation Index. Dengan NDVI ini, dengan indeks vegetasi ini kita bisa membedakan mana vegetasi yang sehat, mana vegetasi yang sakit, atau membedakan mana kerapatan vegetasi yang lebat ya dan mana yang jarang. Nah, di sini dijelaskan bahwa semakin warnanya hijau maka dia mendekati angka 1 ya. Angka 1 ini berarti menunjukkan bahwa indikasi dari wilayah hutan hujan tropis ya, atau dia kerapatannya tinggi sisi vegetasinya itu ya. Begitu juga sebaliknya ketika misalkan
mendekati angka 0, nah berarti di sini penjelasannya ada juga. Ini berarti non vegetasi ya, non vegetasi. Ya, sampai dengan -1. Nah, nanti bisa dibaca lebih detail lagi makna dari setiap angka ini ya, dari setiap angka dan warna ini, dari indeksnya dari mulai -1 sampai dengan 1. Nah, berikutnya dari NDVI ada lagi Volkskreds untuk urban, untuk perkotaan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana perkotaan di sini. Dan seterusnya ya, ada Monster Index, SWIR, NDVI, dan NDWI, Non-Realized Difference Water Index, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah menarik lagi juga di sini bisa memunculkan scene classification map. Jadi peta yang sudah diklasifikasi berdasarkan data yang kita tampilkan. Misalkan kita klik ini ya. Nah, ini sudah muncul data apa namanya peta ya, peta hasil klasifikasinya ya secara otomatis. Nah, seperti itu. Misalkan kita lihat di sini oke, kita coba perkecil dulu ya supaya nampak. Nah, di sini. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Apa itu warna hitam, merah, abu, coklat, hijau, dan seterusnya. Jadi legendanya sudah ada. Oke, kita perkecil lagi supaya lebih jelas. Oke. Nah, sini ya. Di sini kuning itu bukan vegetasi, kemudian yang hijau itu vegetasi, biru adalah air, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengamati bahwa wilayah yang tercover air itu wilayah sini ya. Wilayah sini, ini objeknya apa? Kemudian di sini juga ini objeknya apa? Nah, untuk eh, menganalisis kita membutuhkan unsur-unsur interpretasi atau kita juga untuk bisa memastikan validasi kita bisa langsung ground check ke lapangan apakah benar ini perairan atau bukan. Nah, begitu juga kita bisa mengamati dari waktu ke waktu, misalkan kita membandingkan ya dari satu waktu ke waktu yang lain. Di sini pada tahun 2024 terendam oleh air. Kemungkinan apakah ini sawah atau bukan ya. Nah, nanti bisa dipastikan lagi di lapangan. Tapi paling tidak kita bisa menganalisis bahkan sampai dengan misalkan kondisi banjir ya. Oh, berarti tanggal sekian ini sedang tergenang banjir, kita bisa analisis juga. Nah, kita bisa juga bandingkan di waktu yang lain apakah kondisinya sama atau tidak dengan cara memilih menu ini ya, menu add to compare. Oke, ini sudah masuk ke compare. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan dengan tanggal yang berbeda atau waktu yang berbeda. Oke, kita pilih di sini lagi. Setelah kembali ke Discover, pilih lagi tanggal yang berbeda. Misalkan ini 19 Maret ya. 19 Maret, kalau tadi 21 Agustus. Sekarang yang 19 Maretnya kita lihat. Oke, 19 Maretnya seperti ini. Kita klik lagi Add to Compare. Nah, sehingga sudah masuk ke menu compare di sini. Ini yang atas ini 19 Maret 2024, yang bawah ini 21 Agustus 2024. Berarti yang sedang tampil di sini yang bulan Maret ya. Yang tampil di sini bulan Maret. Ketika kita akan bandingkan, kita tinggal geser split positionnya. Kita geser. Nah, seperti ini kelihatan ya. Jadi wilayah yang terendam airnya itu berbeda drastis. Nah, kalau misalkan ini kita identifikasi sebagai banjir, ya kita bisa menghitung juga luasannya yang terendam banjir itu ketika tahun 2024 bulan 3 itu seluas berapa hektar dengan tools analisis yang ini. Ya, dengan tools ini, measure ya. Oke, kita tinggal liniasi. Nah, misalkan di wilayah ini yang terendamnya gitu ya. Kita tinggal liniasi. Oke, ternyata yang terdampak banjir pada saat itu, oke, kita klik 2 kali, seluas 4,16 km persegi. Nah, seperti itu ya, salah satu contoh untuk analisis wilayah banjir. Oke, seperti itu. Selanjutnya, selain itu apa lagi? Jadi masih banyak ya yang kita bisa lakukan analisis. Misalkan kita kembali lagi ke visualize ini ya, visualize. Selain dari apa namanya hasil peta klasifikasi, kita juga bisa melihat kondisi banjir melalui indeks perbedaan air. Ini ya,
NDWI, Normalized Difference Water Index. Nah, di sini kita tunggu nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini juga bisa kentara ya, perbedaannya mana air, mana yang bukan air. Oke, kita bisa bandingkan lagi. Kemudian selain itu kita kembali lagi ke highlight optimize natural color ya. Kita akan coba lihat dari tools analisis yang lain. Misalkan kita ingin melihat perbedaan profil ketinggian ya. Profil ketinggian dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, misalkan di sini ya, dari kota Bandung ke wilayah Lembang misalkan ya. Dari sini kita tinggal ambil atau pilih draw a line. Nah, dari sini klik draw a line, kemudian arahkan ke pensil ini, draw a line. Kemudian kita klik dari sini ke atas ya. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini jarak ya. Ini jarak sejauh 22,15 km. 22,15 km jaraknya. Kemudian bagaimana untuk menampilkan profilnya? Nah, di sini sudah muncul nih. Ketika kita sudah menentukan satu titik ke titik yang lain, satu garis ini, maka muncul tool analisis yang ini. Aktif menu analisis untuk profil ketinggian. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik. Jadi seperti ini profilnya. Dari mulai ini ya. Nah, ketinggiannya sekitar 505 sekitar berapa ini? 700 ya, kurang lebih 700 mdpl. Terus gitu ya, bergerak sampai ke sana terus naik di puncaknya di sini ketinggiannya sekitar 1886 ya. Kemudian turun lagi. Oke, turun lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk melihat profil ketinggian. Nah, penampangnya jelas di sini ya, dari satu titik ke titik lain itu seperti apa perbedaan tingginya. Nah, nanti akan berpengaruh juga misalkan ke analisis suhu ya. Analisis suhu nanti kita bisa milih misalkan di sini citra yang lain. Citra oke, kita kembali back to search. Thermal ya. Citra thermal itu ada di Sentinel 3 ya. Sentinel 3 di sini ada SLSTR ya. Oke, kita pilih di sini seperti biasa, turunkan dulu tutupan awannya, kemudian kita nonaktifkan yang Sentinel 2. Nah, kemudian yang SLS TR-nya kita cari search ya. Berarti untuk suhu itu bukan ini ya, bukan OLCI. Berarti ini OLCI-nya di nonaktifkan dulu. Nah, di sini baru yang SLSTR. Kita bisa visualize yang terbaru misalkan seperti ini. Nah, ini baru temperatur. Nah, temperaturnya bisa kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga penampangnya di sini dari kota Bandung ke Lembang gitu ya. Ada kaitannya nggak antara ketinggian dengan temperatur? Nah, di sini bisa kita tunjukkan dengan jelas bahwa ternyata semakin rendah, nah suhunya semakin panas, ditambah juga mungkin didukung oleh aktivitas apa namanya kendaraan misalkan ya, kendaraan, kemudian industri juga dan seterusnya. Sehingga di sini suhunya relatif lebih panas ya, warnanya dia lebih merah atau lebih tua dibandingkan dengan yang di wilayah atas ini. Nah, ini lebih rendah lagi ya. Lebih rendah suhunya maksudnya. Ya, ketinggiannya lebih tinggi, suhunya lebih rendah ditandai dengan warna yang lebih terang. Nah, oke, di sini ya. Karena kita bisa melihat di sini. Nah, ini keterangannya ya. Dari warna merah itu suhunya nanti semakin merah tua itu mendekati 100 derajat ya. Nah, di sini berarti masih sekitar di bawah 50 ya, di bawah 50. Di bawah 50, kemudian yang terang ini mendekati 0 derajat ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa menghubungkan antara ketinggian, menjelaskan kepada siswa bahwa ketinggian tempat itu berpengaruh juga terhadap temperatur ya. Oke, itu berikutnya kita juga bisa menggunakan ini ya, Ocean Land Color Instrument. Oke, tapi sebelum itu kita juga bisa memanfaatkan
Kita tutup dulu yang ini. Manfaatkan data SLSTR ini untuk melihat temperatur secara umum ya, satu Jawa Barat misalkan, satu Jawa Barat, dan kita buatkan animasinya. Itu sangat memungkinkan ya. Misalkan di sini kita cari datanya, seperti biasa tentukan dulu data citranya, karena itu menjadi sumber utama ya dalam kajian. Harus ada datanya dulu. Nah, misalkan ini kita pilih, kemudian kita visualize. Nah, ini kalau sudah tampil, maka kita bisa klik yang ini ya, Create Time Lapse Animation. Nah, oke, kita arahkan wilayah mana yang akan kita kaji secara waktu ke waktu. Ya, kita tinggal klik di sini. Nah, ini tentukan waktunya. Oke, tentukan waktunya. Misalkan ini dari 26 Juni sampai dengan 26 Juli. Oke, dan per hari ya. Ini per hari. Nah, data yang kosong seperti ini kita uncheck saja. Ini uncheck, uncheck. Kemudian pakai yang tertutup awan juga, banyak tertutup awan kita uncheck. Bagaimana perubahan suhunya kita bisa lihat dan kita bisa amati dari waktu ke waktu. Kita tinggal klik play seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu perubahannya terlihat. Ini kota Bandung nih. Ini Bandung Utara ya, kawasan Bandung Utara dan seterusnya. Nah, perubahan suhunya bisa terlihat. Ya, dan kita juga bisa download, nanti tinggal ditampilkan secara offline gitu ya. Kalau download ini format type-nya itu adalah GIF ya, .gif. Itu bisa ditampilkan juga. Oke, seperti itu. Selain itu juga yang animasi kita bisa mengamati misalkan perubahan tutupan lahan, perubahan indeks vegetasi, kemudian wilayah tutupan air ya yang tergenang yang enggak, itu bisa dibuat animasinya juga, termasuk juga yang data dari pencemaran udara. Kita bisa pakai Sentinel-5P ini. Nah, biasanya yang dikeluarkan dari asap kendaraan industri itu adalah nitrogen dioksida ya. Kita tinggal checklist ini, kemudian kita cari ya, cari datanya. Oke, kalau sudah ada, misalkan ini kita pilih, kita tampilkan ya, Sentinel-5P yang akan menampilkan data nitrogen dioksida ya. Kan yang ini kita pilih. Nah, ini wilayah-wilayah ini nih dari Jakarta, Serang, Sukabumi, ya, Bandung juga ini yang merah itu adalah yang tinggi kandungan nitrogen dioksidnya dalam satuan mol per meter persegi ya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini data ini juga bisa kita tampilkan dari waktu ke waktu ya. Tergantung data yang kita pilih di sini. Nah, kita bisa bandingkan juga dan seterusnya. Dan tentunya juga kita bisa coba ini ya, pilih tandai misalkan di wilayah Jakarta misalkan di sini ya. Nah, di wilayah Jakarta kandungan nitrogen dioksida seperti apa? Kita lihat misalkan statistiknya ini secara histogram ini. Nah, kita lihat, nah di sini ya visualisasinya dari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus. Tampilan seperti ini. Ini per bulan ya, per bulan. Ini juga bisa per 3 bulan dan seterusnya. Ini tingkatnya ya, tingkatnya kandungannya seperti apa. Ini bisa dilihat di sini di grafik ini. Nah, kita juga bisa mengekspor ke CSV untuk dilihat secara tabular. Nah, jadi itu ya untuk analisis statistiknya. Dan ini juga statistik ini bisa diterapkan ke data citra yang lain. Seperti misalkan tadi SLSTR, kemudian spektralnya ya yang misalkan yang true color dan seterusnya. Nah, dan yang belum kita gunakan lagi di sini ada yang 3D ya. Yang 3D kita kembali lagi berarti ke Sentinel-2 atau yang optik ya. Kita lihat yang Sentinel-2 ini di wilayah Bandung. Oke. Nah, di sini yang 3D kita bisa tampilkan
sebagai berikut. Oke, kita pilih visualize lagi. Oke, kemudian tampilan secara 3D kita tinggal klik menu 3D ini ya, visualize terrain in 3D. Oke, jadi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa web aplikasi ini juga ketergantungan dengan internet. Nah, ketika misalkan internetnya lambat, maka tampilan dari visualisasinya akan lama ya, akan lambat. Nah, ini seperti ini tampilan 3 dimensinya. Kita bisa menggunakan eh, menu yang ada di sini. Kita lihat secara 3D seperti apa. Nah, ini dari selatan Bandung gitu ya, melihat ke arah Tangkuban Perahu. Seperti ini. Oke, kita bisa zoom in lagi. Nah, ini perlu waktu ya untuk menampilkan datanya karena ini masih loading. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya tampilan untuk 3D. Kita kembalikan lagi ke 2 dimensi. Kita bisa menganalisis dari 3D itu berbagai macam hal ya, terutama misalkan untuk melihat bentang lahan ya. Kaitannya bentang lahan itu terhadap misalkan flora yang ada di sana. Ya, setiap ketinggian itu seperti apa, tanamannya yang dikembangkan dibudidayakan oleh masyarakat seperti apa, itu bisa dikaitkan ke aspek yang lain dari tampilan fisik bentang lahan ke aspek vegetasi misalkan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya, ini bisa kita download juga data citra ini. Kita bisa download dengan menu ini ya. Menu ini kita download dan kita tentukan dulu areanya seluas apa. Area yang seluas apa misalkan kita pilih di sini. Nah, areanya dari sini ke sini kita tentukan. Kemudian kita bisa unduh di sini. Klik menu yang ini, download image. Nah, dari menu download image ini nanti citra yang kita peroleh bisa kita olah lebih lanjut. Kita bisa olah lebih lanjut dengan aplikasi yang lain. Misalkan pakai QGIS ya. Kita layout. Kemudian data yang lain juga yang kita tampilkan kita bisa download juga. Kita layout di QGIS sangat memungkinkan. Nah, jangan lupa untuk mendownload data citra, kita perlu data yang bergeoreferensi ya. Maka dari itu kita pilih yang analytical ini, kemudian pilih TIFF yang 16 bit. Nah, sehingga nanti dia sudah memiliki koordinat sistem WGS 84. Ya, kita juga bisa pilih koordinat sistem yang lain ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian apa yang kita butuhkan, misalkan bandnya semuanya kita checklist ya, ya silakan. Jadi bisa dianalisis lagi nanti lebih lanjut. Semuanya misalkan diambil dari band 1 sampai dengan band 12. Nah, tampilannya nanti akan muncul di sini ya. Kemudian kita bisa download. Nah, itu nanti sudah masuk ke laptop kita. Ini biasanya nggak lama ya downloadnya, tergantung dari luasan juga ya, luasan area yang kita inginkan. Dan yang terakhir untuk wilayah kajian, sekali lagi tidak hanya berupa kotak ya, kita bisa digitasi di sini. Kita bisa digitasi, misalkan seperti ini ya. Nah, kita bisa digitasi wilayahnya sampai seluas mana. Kemudian juga eh, kita juga bisa mengupload ya data spasial ya berupa poligon misalkan yang formatnya sudah ditentukan di sini harus KML atau KMZ. Kita punya data Inageo Portal dari Inageo Portal berupa save file misalkan kita konversikan dulu ke KML atau KMZ dan seterusnya. Ini ada pilihan-pilihannya. Kita bisa unggah ke sini nanti akan muncul di sini. Misalkan saya punya wilayah mana ya? Kita cek dulu saya punya wilayah administrasi Kota Banjar misalkan ya. Di sini saya ada data Kota Banjar belum masuk. Oke, nah ini sudah tampil ya. Nah, ini eh, sesuai dengan batas administrasi. Kemudian kita bisa download citranya. Nah, nanti akan yang tampil itu yang kita download berarti hanya sebatas luasan itu ya. Luasan administrasi yang kita unggah tadi. Oke, tinggal download dan kita bisa analisis lebih lanjut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.